Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali bersama saya Mona Azari Nisak dalam kanal siaran Berita Pemerintah. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk fokus terhadap isu kelancaran, keselamatan, dan keamanan. Mulai dari menyiapkan sarana transportasi, personel pengamanan di rumah ibadah, hingga posko pemantauan di berbagai titik rawan. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk fokus terhadap isu kelancaran, keselamatan, dan keamanan. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 16 Desember 2024. Menteri AHY mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi untuk mengatasi lonjakan pemudik yang diprediksi mencapai 110 juta orang, seperti jajaran Polri dan TNI yang menyiapkan personil untuk mengamankan rumah ibadah, jalur perjalanan, serta titik-titik rawan lainnya. Kemudian berbagai fasilitas pendukung mulai dari bandara, dermaga, stasiun hingga terminal juga disiapkan untuk mengakomodasi lonjakan perjalanan. Selanjutnya di sektor perdagangan, ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga turut menjadi prioritas pemerintah agar tetap stabil. Pemerintah juga memastikan bahwa pasokan bahan bakar minyak dan listrik dalam kondisi yang aman. Sementara untuk mengantisipasi kemacetan, pemerintah telah menyiapkan posko pemantauan di berbagai titik rawan. Rekayasa lalu lintas di ruas-ruas padat seperti Jakarta Cikampek juga dilakukan, termasuk penambahan 1 lajur menjadi 4 lajur. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dapat berlangsung lancar, memberikan rasa aman bagi masyarakat, serta mendorong aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Tadi Bapak Presiden Prabowo menyampaikan dan menekankan kepada kita semua agar masing-masing kementerian dan stakeholder yang memang bertanggung jawab pada isu kelancaran, keselamatan, dan keamanan Nataru, terutama juga diantaranya untuk meyakinkan agar saudara-saudara kita yang merayakan Natal ini bisa beribadah dengan baik dan merasa aman dan nyaman. Pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menyebut lebih dari 110 juta orang di Indonesia diprediksi akan melakukan perjalanan selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2025. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kemenhub, distribusi pengguna transportasi umum akan didominasi perjalanan udara mencapai 8,2 juta penumpang pesawat. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi mengatakan sebanyak 110,6 juta masyarakat diprediksi akan melakukan perjalanan selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2025. Hal itu disampaikan Menhub usai menghadiri rapat terbatas Nataru di kantor Presiden Jakarta pada Senin 16 Desember 2024. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, distribusi pengguna transportasi umum didominasi perjalanan udara yang mencapai 8,2 juta penumpang pesawat. Sementara transportasi kereta api diprediksi akan mengangkut sekitar 6,8 juta penumpang. Sektor transportasi darat melalui terminal juga diperkirakan akan melayani sekitar 2,5 juta penumpang. Sementara untuk moda penyeberangan dan pelabuhan diperkirakan akan melayani masing-masing 1,6 juta dan 1,3 juta orang, sedangkan sisanya adalah pengguna kendaraan pribadi. Jumlah pemudik yang kami survei itu kurang lebih yang akan melakukan perjalanan adalah sebanyak 110,6 juta. Kami memang terdiri dari beberapa moda transportasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi lintas sektoral Operasi Lilin Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Hal ini dilakukan dalam rangka memastikan kesiapan pengamanan menjelang perayaan Nataru 2024-2025 berjalan baik dan lancar. Kepolisian Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi lintas sektoral yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan dihadiri oleh Panglima TNI,
Jenderal TNI Agus Subianto serta sejumlah kementerian lembaga terkait di Auditorium STIK Polri Jakarta pada Senin 16 Desember 2024. Kegiatan rakor ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan pengamanan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025. Dalam kesempatan ini, Kapolri mengatakan bahwa pada pengamanan Nataru tahun ini, Polri akan mengerahkan sebanyak 5.445 personil yang akan bersinergi dengan personil TNI dan sejumlah stakeholder terkait. Ia juga menambahkan berdasarkan hasil rakor bersama kementerian dan lembaga, diketahui bahwa akan ada peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 2,83% atau kurang lebih sebanyak 110,6 juta orang pemudik. Tentunya kita mewaspadai pengamanan pada saat malam perayaan Natal dan Natal. Karena itu tentunya seluruh personil pengamanan, baik yang uniform maupun non-uniform dan teman-teman dari Densus tentunya akan bekerja sama dengan BIN, kerjasama dengan BAIS, BNPT untuk melaksanakan pengamanan secara lebih optimal. Di kesempatan terpisah, Kepala Korlantas Polri Irjen Aan Suhanan menyatakan, Korlantas Polri akan membatasi aktivitas kendaraan angkutan barang selama musim libur Natal dan Tahun Baru. Kebijakan ini mulai berlaku pada 21 Desember 2024. Aan menjelaskan selama berlangsungnya operasi lilin pada tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan 2 Januari 2025, truk angkutan barang tidak diperkenankan untuk melintas di jalan tol. Jam operasional truk angkutan barang di jalur arteri juga akan dibatasi. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan mengumumkan bahwa pemerintah resmi memberikan insentif 3% bagi kendaraan hybrid. Bersamaan dengan hal itu, kebijakan stimulus untuk pemberian kendaraan listrik akan terus dilanjutkan. Pemerintah resmi memberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah untuk mobil hybrid sebesar 3%. Ketentuan tersebut berlaku mulai 1 Januari 2025 mendatang. Pemberian insentif pajak ini bersamaan dengan pengumuman paket kebijakan insentif fiskal kepada masyarakat sebagai kompensasi kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% mulai awal tahun. Menko Airlangga menambahkan bahwa kebijakan stimulus untuk pembelian kendaraan listrik, baik yang berstatus completely bail-up maupun completely knockdown, akan terus dilanjutkan. Pemberian insentif bagi kendaraan listrik ini bertujuan untuk mengakselerasi penjualan kendaraan listrik dan hybrid di Indonesia untuk menuju net zero emission tahun 2060. Atas penyerahan roda 4 yang berdasarkan pada TKDN. Dan masih dilanjutkan PPN BM ditanggung pemerintah untuk kendaraan baterai atau EV atas import EV roda tertentu secara utuh atau CBU dan roda 4 tertentu yang CKD atau completely knockdown. Nah, sesuai dengan program yang sudah berjalan, ini juga ada pembebasan biaya masuk EV CBU masih diberikan. Kemudian terkait dengan yang terbaru adalah PPN BM-DTP untuk kendaraan bermotor hybrid. Nah, ini PPN untuk hybrid itu pemerintah memberikan diskon ataupun memberikan ditanggung pemerintah sebesar 3%. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.